Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fajar Hermawan. Saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002. Di sini boleh memperkenalkan teman-teman semua. Ya, nama saya Muhammad Bima Maulana, NPM 19018. Oke, selanjutnya perkenalkan, saya Muhammad Ali Faidar, NPM 19077. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rivaldi Noval Gumilar, NPM 19102. Dan saya akan membahas tentang di sini yang pertama yaitu mengidentifikasi kebijakan yang akan dievaluasi, dan yang kedua menentukan metode pendekatan dan teknik evaluasi, yang ketiga melakukan pengumpulan data terkait kebijakan yang dievaluasi, dan yang keempat mengevaluasi kebijakan berdasarkan prinsip evaluasi, dan yang kelima merumuskan hasil evaluasi dan rekomendasi. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi kebijakan dan mengevaluasi. Yang pertama itu kebijakan dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 ini, yaitu tentang ketertiban umum dengan peraturan daerah Perda daerah Kota Pekanbaru. Ini memuat pasal yang berisi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru dengan sanksi-sanksi yang itu di dalam kategorinya itu yang pertama ada tertib di jalan, jalur hijau, dan tempat umum. Dan yang kedua ada tertib sungai, saluran air, dan kolam. Yang ketiga ada keamanan lingkungan. Dan yang keempat ada tertib usaha tertentu. Dan yang kelima ada tertib susila. Nah, untuk berdasarkan temuan di lapangan sendiri, didapatkan juga data pelanggaran peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 terkait keberadaan pedagang kaki lima yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama yang pernah dilanggar gitu. Untuk uraiannya di sini ada PKL. Di tahun 2011 terdapat pelanggaran sekitar 1.129, di 2012 terdapat sekitar 1.086, di tahun 2013 terdapat 539, di 2014 terdapat 910 pelanggaran, di 2015 terdapat 446 pelanggaran, dan di 2016 terdapat 766 pelanggaran. Dari data tersebut, kita menggambarkan bahwa jumlah pelanggaran peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum untuk mengalami fluktuasi atau naik turun tiap tahunnya. Nah, untuk berdasarkan fenomena di atas juga, maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan peraturan daerah ini tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Boleh di next. Nah, untuk dalam arti yang spesifik itu ya, berkenan dengan produksi atau informasi mengenai nilai suatu manfaat hasil kebijakan ini gitu. Nah, pengertian di atas juga menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan ini merupakan hasil kebijakan yang dimana kenyataannya dapat mempunyai nilai yang hasil tujuan tertentu atau dari hasil sasaran kebijakannya. Yang pertama yaitu dengan tujuan ini juga kebijakan ini dalam pelaksanaan evaluasi karena pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ini layak untuk dilanjutkan, diberhentikan dengan kriteria evaluasi kebijakannya itu yang pertama yaitu tentang efektivitas, dan yang kedua ada efisiensi, dan yang ketiga ada kecukupan, dan yang keempat ada perataan, dan yang kelima ada responsivitas, dan yang keenam ada ketetapan. Dan nanti poin ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu masuk pada metode pendekatan dan teknik evaluasi. Jadi pada analisis evaluasi kebijakan Perda Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tersebut tentang ketertiban umum menggunakan metode deskripsi kualitatif, di mana peneliti tersebut membutuhkan objek berupa informan dengan maksud sebagai riset dalam menjelaskan lebih dari analisis tertentu dengan sifat yang subjektif. Jadi dalam penelitian tersebut membutuhkan beberapa pihak yang terkait dengan adanya kebijakan Perda nomor 5 tahun 2002 tersebut. Dengan adanya informan tersebut dapat
menggali data dengan cara berbagai cara teknik yang dilakukan. Lalu selain itu, dengan persoalan yang mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut, pendekatan yang dilakukan dengan upaya mencari data dapat menghasilkan informasi yang valid mengenai persoalan tersebut pada evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, analisis data yang menggunakan pendekatan triangulasi dengan cara membandingkan hasil data dengan wawancara yang mendalam terhadap informan, sehingga dapat mengetahui sesuai tidaknya data yang akan dianalisis. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara wawancara, observasi, juga studi kasus. Untuk wawancara yang terkait dengan studi kasus Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 ini dilakukan pada anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi 2, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Pekanbaru, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kota Pekanbaru, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Pagi Arengka, juga PKL di Pasar Kodim, PKL di Pasar Pagi Arengka, dan perwakilan masyarakat. Selanjutnya, evaluasi kebijakan berdasarkan prinsip evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan dalam proses kebijakan publik. Secara umum, evaluasi juga dapat disamakan dengan penaksiran atau yang bisa disebut appraisal, pemberian angka atau rating, dan penilaian atau assessment. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai suatu manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan. Untuk selanjutnya, adapun hasil evaluasi yang dilakukan yaitu efektivitas. Efektivitas ini berhubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya atau yang ingin dicapai. Dari hasil wawancara dari beberapa sumber dapat dilihat bahwa koordinasi yang masih kurang terjalin dan kurangnya pemahaman terhadap isi peraturan daerah, sehingga PKL masih bisa leluasa melakukan aktivitasnya di tempat-tempat yang dilarang. Selanjutnya, efisiensi. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat menghasilkan penerapan kebijakan ini masih belum efisien, terutama dalam penggunaan tenaga personil yang berbanding terbalik dengan jumlah para PKL, sehingga tidak tepat sasaran serta biaya untuk pengoperasian penertiban belum terakomodir. Lanjut, kecukupan. Kecukupan ini dalam kebijakan publik dapat dikatakan dengan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan atau adequacy ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, dapat dilihat kinerja satuan atau kerja instansi mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan peraturan daerah masih belum maksimal. Selanjutnya, perataan. Perataan dan keadilan untuk mendapatkan tempat pada lokasi baru berdasarkan penentuan penulis di lapangan ternyata masih jauh dari harapan para pedagang. Selanjutnya, responsivitas. Responsivitas ini dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui
tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Hasil observasi yang dilakukan para PKL terhadap adanya aturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 ini tentang ketertiban umum adalah mereka mengetahui peraturan daerah ketertiban umum serta mengetahui secara umum bahwa ada sanksi jika terjadi penertiban. Lanjut. Ya, yang terakhir ada merumuskan hasil evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan pemerintah meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan pemerintah gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi progres pengambilan kebijakan yang akan datang, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 ini, yaitu tentang ketertiban umum, adalah sumber daya manusia. Dalam hal ini yang perlu ditekankan yaitu kesiapan pemerintah Kota Pekanbaru bersama leading sektornya yang terkait dalam menegakkan ketertiban umum, juga mengatasi persoalan PKL yang saat ini telah menjadi isu perkotaan yang harus mendapatkan perhatian yang cukup serius. Yang kedua ada faktor ketegasan, di mana merupakan kendala selama ini yang dialami oleh pemerintah Kota Pekanbaru, terkesan tidak mengakibatkan pelaksanaan evaluasi kebijakan ketertiban umum terhadap PKL ini tidak maksimal. Yang ketiga ada faktor perencanaan, yaitu kecenderungan yang muncul dalam penegakan peraturan daerah ketertiban umum adalah perencanaan yang kurang matang sehingga mengakibatkan inkonsistensi. Yang terakhir ada faktor partisipasi publik. Kecenderungan pemerintah Kota Pekanbaru tidak melibatkan pedagang kaki lima bersama stakeholder dalam pemahaman bersama tentang ketertiban umum, sehingga penerapannya tidak berjalan secara kolektivitas. Maka dari adanya peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan yang terjadi di wilayah tertentu dengan cara menata segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan ketertiban umum. Selain itu, pemerintah daerah beserta stakeholder terkait harus bisa tegas dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat agar masyarakat bisa tertib dan teratur. Mungkin sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata dan masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.